Cirebon. Nah, kebetulan di hari ini saya nih ada maestro ini susah sekali saya temuin ya. Ternyata ada di sini dan nih ada salah satu salah duanya. Yang pertama ada Mas Inu, ada Mbak Eda, ada Mbak Nani Losari. Sahabat, keren loh. Nanti kita tanya-tanya kayak apa sih sepak terjang mereka selama di dunia seni, khususnya tari topeng. Kita lihat yuk. Sahabat budaya, nah sekarang saya mau tanya-tanya atau kita perkenalan dulu deh. Di samping saya nih ada Mbak Nani. Mbak Nani, coba perkenalkan diri kepada sahabat budaya yang di seluruh dunia. Siapa sih Mbak Nani ini, dari mana asalnya, sepak terjangnya kayak apa? Nah, kita tanya ya ke Mbak Nani. Ini orangnya langsung tanya. Halo sahabat budaya, saya Mbak Nani Topeng Losari, asal saya dari Losari. Saya adalah generasi ke-7, terah dari tari topeng Losari, cucu dari Ibu Dewi Sawitri. Wow, keren kan? Ada lagi selain Mbak Nani nih, di sebelah mana dulu? Apa yang laki-laki dulu atau perempuan dulu? Oh, yang laki-laki dulu deh. Di sebelah ini ada Mas Inu. Nah, silakan Mas Inu memperkenalkan diri, monggo. Halo sobat budaya, perkenalkan saya Inu Sujananda. Saya dari Selangit. Saya adalah penerus dari dalang topeng Selangit dari almarhum Bapak Sultan Harja. Itu saja dari saya. Oke, sahabat budaya, masih ada satu lagi. Tapi kita ini aslinya 5 ya, Mbak Nani ya? 5. Ada satu lagi yang belum hadir, tapi ini ada yang sini aja deh. Yang satu lagi ada Mbak Eda. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum sahabat budaya, perkenalkan saya Mbak Eda Topeng Gegesik ya, yang masih dari Gegesik. Saya turunan dari Traki Konjem ya, turunan Gegesik. Ya, baik. Sahabat budaya, keren-keren kan? Ini nih, mereka ini semuanya hebat-hebat, luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari mereka. Nah, seperti apa mereka berkarya dari tahun berapa? Wah, sangat luar biasa sekali. Apalagi ini turun-temurun, ada terah dan lain-lain. Kayaknya sahabat budaya penasaran ya, saya tanya satu-satu lagi. Sahabat budaya, nah saya dengar-dengar nih ada centingan dikit-dikit, tapi dikit-dikit banyak. Nah, katanya nih banyak yang ini ya, berkabar ya, katanya sesama seniman berantem, sesama seniman begini begitu. Nah, nyatanya kita di sini kumpul semuanya saudara ya, Mbak Nani, Mas Inu dan Mbak Ida. Jadi di luar sana bolehlah isu berkembang itu, mau ini mau itu, tapi di kita tetap semuanya bersatu, tetap semuanya bersama. Ya nggak Mbak Nani, Mas Inu dan Mbak Eda? Ya nggak, sahabat budaya? Nah, kalau mau nanti lihat seperti apa, nanti kita ada pementasan ya. Wah, seru, ada pementasan, nanti bisa yang apa namanya nih, yang sama ini ya, support ke Mbak Nani. Ayo lihat Mbak Nani. Ada yang apa ya, ini ke Mas Inu, ayo kita lihat, atau Mbak Eda lihat ya gitu. Jadi kita lihat nanti seperti apa penampilan mereka. Ya, ini sahabat budaya, saya berkembang isu katanya kita itu saling berantem, sama Mas Inu apalagi berantem. Ini isunya gimana nih Mas Inu, tanggapan Mas Inu seperti apa nih? Nah, gini sahabat budaya semuanya. Jadi isu berantem, isu bertengkar itu kalau istilah saya itu hanya terjadi pada ketika di atas panggung sebenarnya. Di atas panggung kita sebutlah, kalau istilah kita drama atau cerita itu kan sebutlah bersandiwara. Jadi hanya di atas panggung sebenarnya kalau istilah bertengkar, karena di situ di pertunjukan tari topeng kan bukan hanya untuk pertunjukan tunggalnya saja, tapi ada istilah pertunjukan secara tarung, disebutnya tarung gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau dibilang istilahnya bertengkar, kita sebenarnya semua sama gitu. Yang konon itu kita ini masih satu mata rantai atau satu silsilah
dari keturunan pertama sampai ke kami ini adalah satu keturunan. Jadi itu bohong. Itu bohong sebenarnya kalau istilah bertengkar. Bertengkarnya hanya di atas panggung saja sebenarnya. Itu sahabat budaya. Tapi pertempurannya benar. sahabat budaya, tapi pertempurannya bener ya kalau di atas panggung nih. Gimana Mas Indra? Ya itu tadi kalau istilah kita cerita itu sandiwara ya. Sandiwara gitu. Kalau istilah sandiwara kan ada peran gitu. Jadi ya kita harus serius, harus bener gitu. Bertempurnya atau bertengkarnya, yang namanya bertengkar ya bertengkar gitu. Tetapi kalau turun panggung ya biasa lagi kita minum Tidak ada bareng. saksi silaturahmi. Gitu. Kita ngobrol begini biasa. Budaya. Nah, kebetulan nih di samping Mas Inu nih ada It's mother ya. Dan katanya dulu itu ada apa topeng Bandungan. Nah, ini yang lebih kayaknya lebih paham banget ya biar sahabat tahu nih. Kayak apa sih topeng Bandungan itu? Saya juga baru tahu itu ya. Coba gimana nih? Iya, sebenarnya kalau kupu taruh kan kita dalam satu apa namanya ya, satu arena ya, dalam satu arena dengan dua kelompok. Nah, kalau Bandungan itu dari masing-masing arena, tapi tetap main bareng gitu. Jadi mainnya berbarengan, tapi tetap di arena masing-masing, tapi masih di ruang lingkup yang sama. Itu namanya Bandungan. Ya, Wow, kerennya saya baru dengar Bandungan. Biasanya kan kupu tarung. Kalau kupu tarung kan 2 gamelan, 3 gamelan atau 4 gamelan, penarinya satu saling ini bergantian satu panggung. Nah, Bandungan ada istilah lain Bandungan, tapi di arenanya yang sama, tapi penarinya tetap di tempat itu ya, yang di depannya bukan, pemusik. jadi Satu panggung. panggungnya berbeda-beda, tapi Berdampingan lah masih istilahnya, di berdampingan. lokasi yang Mainnya tapi sama, bareng. Istimewa sekali. Kayak penasaran ya sahabat budaya. Saya tuh pengen lihat jadi kayak gimana sih Bandungan. Aduh lain kali gimana nih sahabat budaya, penasaran nggak mau lihat Bandungan di Gegesik? Apalagi saya dengar di Gegesik itu banyak acara ya Mbak Ida ya kemarin. Saya dengar tuh banyak acara tentang tari topeng. Oh ya sahabat budaya, tadi udah Mas Idu menjelaskan tentang kupu tarungnya. Tadi Mbak Ida juga udah menjelaskan tentang Bandungan. Nah, di samping saya nih ada Mbak Nani, kakak kelas saya. Ya. Nah, tapi saya tuh jangan bilang-bilang. Saya tuh kalau belajar tari losari, aduh lara boyong. Saya sakit boyong. Saya tanya ya ke orangnya, gimana sih kiat-kiatnya supaya tidak apa sakit boyong tuh bahasa ininya apa ya, sakit pinggang atau gimana ya yang di belakang ini. Nah, saya mau tanya nih ke orangnya langsung supaya gimana caranya menari tidak sakit pinggang atau sakit boyong, karena ada tarian khusus dari losari itu apa nih, sahabat gue kan tahu kan, katanya ya ke orangnya nih di samping. Oh ya Mbak Nani, saya tuh penasaran, kata orang nih atau saya sendiri deh, kalau nari losari itu sangat apa ya, menegangkan, karena pasti saya takutnya lara boyok atau sakit pinggang karena ada tarian khusus atau gerakan khusus di losari. Apa tuh gerakannya? Oh iya Mbak Erli. Mbak Erli ini adalah adik kelas saya di ISTI Bandung ya. Kebetulan kami satu jurusan tapi beda angkatan. Jadi galeong itu Mbak Erli itu salah satu ciri khas dari tari topeng losari, gerakan yang meliuk ke belakang seperti itu. Tapi pada dasarnya masing-masing itu kan kita punya skill ya, yang kelihatannya gampang tapi belum tentu juga ketika saya menarikan tariannya Mbak Erli terus saya bisa. Begitu juga sebaliknya gitu Mbak Erli. Jadi masing-masing itu sebetulnya kita punya kemampuan yang Mbak Erli juga belum bukan berarti tidak bisa menarikan tari topeng losari. Bahkan di satu momen kita pernah satu panggung 5 maestro sekaligus tampil dan masing-masing kita menarikan dari gaya masing-masing bergantian. Oh iya benar-benar sahabat. Itu Saya keren. masih ingat. Tapi pas itu ada gerakan galeong juga ya, Iya, yang ini. dan bisa kok Mbak Erli Iya. kan.
hilang sedikit Galeo. Tapi saya harus banyak belajar nih ya tentang kesenian topeng, karena topeng itu gaya tidak hanya satu, gaya itu banyak sekali, apalagi 3 wilayah Cirebon punya gaya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Jadi kata Mbak Nani bilang tadi, belum tentu Mbak Nani belajar ke gaya kita ibaratnya, atau saya belajar ke, tapi kalau saling berkesinambungan, saling belajar, saling saling ngasih masukan dan lain, mungkin katanya bisa. Sahabat budaya, ayolah kita datang, ini ada alamatnya masing-masing nih. Kalau sahabat budaya ingin belajar, ada alamatnya masing-masing. Monggo, ini mumpung masa liburan ya. Kalau yang datang atau yang dari internasional bisa ya via ini Zoom atau via jadi nggak hanya kita hadir langsung atau tutorial. Nah, saya mau tanyakan alamatnya masing-masing, silahkan, biar barangkali di dunia maya, di medsos ini bisa orang tadinya tidak tahu tentang mana nih topeng Losari, tentang topeng Selangit, tentang topeng Mbak Eda dari Gesik. Nah, nanti bisa tahu, tanya ya alamatnya. Di Mbak Nani dulu deh. Mbak Nani, alamatnya di mana? Biar kalau ada yang mau belajar. Iya. Jadi sanggarnya Mbak Nani itu ada di wilayah timur perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Astana Langgar, Mbak Erli, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, itu bukan 24 jam atau bagaimana? Tidak. Atau di hari apa aja belajarnya? Jadi untuk private itu bisa ditentukan oleh yang mau belajar. Tapi untuk hari latihan biasa hanya di hari Sabtu dan Minggu saja, Mbak Erli. Sabtu dan Minggu tuh Iya. teman-teman, Sabtu dan Minggu itu weekend ya, Iya. biar bisa belajar. Betul, ini hari-hari yang tepat. Nah, tadi Mbak Nani itu menyebutkan di paling timur ya, Mbak Nani? Perbatasan. Nah, saya kebalikannya, lawannya. Nah, saya posisinya atau alamatnya di paling barat dari Mbak Nani, Cirebon paling barat. Nah, alamatnya namanya sanggarnya Sanggar Panji Asmara, alamatnya di Desa Bula, Kecamatan Arzalinangor. Tentunya di sini kita juga ada pelatihan-pelatihan yang rutin, baik yang itu istilahnya reguler dan yang privatnya juga tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sahabat budaya. Nah, kalau untuk Sanggar Purbasari, untuk tari topeng gaya Gegesik, silahkan datang ke Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kalau tadi di timur, di barat. Nah, sekarang dari barat kita geser ke utara ya. Di situ di Gegesik, pokoknya paling ujung nih ya. Kecamatan paling ujung ya, Kecamatan Gegesik. Untuk yang ada di wilayah Gegesik boleh datang ke Gegesik di Sanggar Purbasari Gegesik. Kalau untuk di wilayah Palimanan Gempol bisa datang di Rumah Budaya. Kalau di wilayah kota bisa datang ke Padepokan Abdul Aziz. Sahabat budaya, tadi kita sudah tahu ya alamat-alamat sanggar masing-masing, di mana ada yang bagian barat, ada yang bagian utara, wah ini luar biasa sekali. Nah, saya mau bertanya nih, kan sekarang nih lagi semerbaknya anak-anak didik itu kadang mencampur adukan antara misalkan contoh gaya Selangit, gaya Indramayu, ada gaya Losari, misalnya gaya Gegesik, dicampur adukan. Nah, ini saya ingin kita di sini sebagai sebagai seorang yang mendidik ya, atau memberitahu mereka semua hal yang banyak nih, supaya kita harus meluruskan ya. Jadi ya ini gimana Mbak Nani untuk tanggapannya tadi yang sempat anak-anak kadang ini semestinya gaya contoh misalnya gaya Losari kok tiba-tiba jadi gayanya ke Gegesik gitu, melenceng, atau tiba-tiba ke Selangit atau ke Indramayu. Saya sendiri sampai bilang, nah ini kalian harus fokus ke gaya masing-masing. Dan ini gimana? Nah itu, ini satu hal penting yang artinya perlu dijelaskan kepada anak-anak muda generasi zaman sekarang, terutama pada saat sekarang kan ada media sosial atau
media lain yang kita bisa memberikan edukasi ya sebagai guru tari. Artinya orang yang berkecimpung langsung, yang prosesnya pastinya berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Bahwa mencampur adukan tarian satu dengan tarian yang lainnya itu bukan membantu melestarikan kebudayaan yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Apalagi ini soal seni tradisi ya, tapi itu justru merusak. Jadi ada baiknya ketika belajar pada satu gaya, misalkan gaya Mbak Eli Rasina, fokuskan dulu belajar pada gaya Mimi Rasina atau Mbak Eli Rasina. Kemudian setelah lihai, mahir, dan sudah dianggap secara kualitas mampu, baru boleh belajar yang lainnya. Itu baru benar. Dan tidak boleh belajar dari YouTube. Belajar itu harus langsung kepada tempatnya. Karena hasilnya akan berbeda ketika belajar dari media sosial dengan belajar langsung kepada gurunya yang berkecimpung langsung atau keturunannya langsung. Seperti itu, hasilnya akan berbeda. Itu Mbak Eli. Betul. Nah, itu ada masukan-masukan. Nah, mungkin masukan dari Mbak Eda atau Mas Inu, masukannya yang tadi nih isu-isu kayak gitu, bukan isu ya, hampir semuanya terjadi seperti itu. Mas Inu gimana? Ya betul, sama seperti itu. Karena saya juga menambahkan bahwa kalau kita istilahnya belajar atau berguru gitu, ya banyak hal tentunya. Nah ini mungkin hanya diantaranya atau salah satunya di tari topeng. Kalau kita mengenal perguruan silat apa gitu, ketika kita mau turun gitu, ibaratnya turun gunung istilahnya, itu kan mereka harus selesai dulu gitu. Ilmunya itu harus kuasai semua gitu, baru turun. Karena apa? Dia turun itu nanti mereka akan ketemu dengan perguruan-perguruan yang lain. Nah nanti kan di situ bisa belajar lagi misalkan gitu. Artinya dia belajar itu memang apa yang tadi kata Mbak Nani, memang dia harus tuntas dulu satu mata pelajaran istilahnya gitu. Kalau sekolah, iya mungkin sekolah umum, tapi di sana juga sekolah umum sama. Sebentar kan? lagi azan maghrib. Bidang pelajaran matematik mereka juga 1 tahun itu harus selesai. Apalagi harus selesai, artinya semua juga harus selesai semua kan gitu. Bukan berarti dicampurkan seperti itu, istilah-istilah digabung-gabungkan dalam hal ini tentunya gitu. Jadi iya betul, kalau memang mau belajar apapun lah istilahnya, mungkin ini salah satu saja di topeng gitu. Sebaiknya seperti itu. Kalau kita belajar A dulu selesaikan, jangan A belum selesai udah dicampur dengan B gitu. Nanti nah ini persoalannya nanti kalau dalam tradisi, jangan sampai kita bikin tradisi baru gitu. Karena kita tradisi, kalau tradisi itu udah pasti gitu, ini gitu. Kalau itu dibikin berarti artinya kita membuat tradisi baru yang kita juga bisa menanyakan ini sumbernya dari mana, misalkan kan gitu. Dan jangan membuat judul baru juga. Gitu. Karena ada banyak kita temukan bahwa tarian ini sebetulnya pakemnya A gitu, tapi diberi judul yang baru, sementara tariannya sama. Nah itu yang salah kaprah. Nah itu. Jadi untuk sahabat budaya yang di sana yang melihat kita perbincangan kita ini, jadi harus hati-hati ya Mbak Nani ya, Mas Indo. Oh tadi dari Mbak Ida belum ya? Iya. Oh dan biar adil, biar sama. Dari Oh, Mbak Ida ada ya. sama ya, sudah Iya, betul. diwakili sama Mbak Nani sama Mas Inu. Jadi kita mempelajari tari topeng dalam satu gaya harus selesaikan, harus kuasai dulu, benar-benar kuasai, baru boleh memang dikasih yang lainnya. Jadi jangan sampai misalnya kita semua ada adu bapak ya, dari adu bapak harusnya gegesik begini, ini masuk gaya dari gaya selangit, masuk dari gaya losari, misalnya kayak gitu. Aduh, itu berarti kan itu sudah mencampur adukan, kita bukan lagi jadinya sudah pure misalnya gegesik, pure selangit, tapi itu jadi berbagai gaya di Pakemnya dirusak. kayak gitu. Budaya tadi seru kan perbincangan kita nih dengan maestro. Jadi untuk belajar hati-hatilah kita dalam bergerak, hati-hatilah kita dalam untuk bergerak menari itu harus ada guru juga. Jadi hati-hatilah. Jadi untuk semuanya ini ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat luar biasa sekali yang harus kita ingat dan kita tahu.
sahabat budaya, kita ini semua bersilaturahmi, kita semua ini bersaudara. Jadi untuk yang di sana kalau ada isu-isu yang berkembang yang begini begitu kita tanyakan langsung ke orang apa iya gitu kan. Ya sekali lagi terima kasih buat Iya, Mbak sama-sama. Nani, terima kasih buat Mas Inu, Mbak Eda dan semuanya yang hadir di sini. Ini ilmu sangat bermanfaat. Semoga nanti untuk generasi muda harus lebih baik mencerna, harus lebih baik menimba ilmu. Terima kasih sahabat budaya.